Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholisati Muslim. Saya mahasiswa dari Fakultas Agama Islam. Prodi saya Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya mahasiswa semester 3. Pertumbuhan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan, struktur, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur. Perkembangan menyangkut adanya proses diferensiasi dari sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya, pertumbuhan. Pertumbuhan adalah berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang dapat diukur dengan ukuran besar, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolisme atau retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, bawaan atau keturunan. Yang kedua, kondisi lingkungan. Yang ketiga, peran kematangan. Yang keempat, lingkungan sosial. Yang kelima, status sosial. Yang keenam, budaya, ras, dan etis. Yang terakhir, konteks sejarah. Lifespan. Lifespan adalah teori tentang perkembangan seseorang melalui tahapan. Ada beberapa tahapan perkembangan yang akan dilalui oleh seseorang di sepanjang rentang kehidupan. Yang pertama, kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang kedua, otonomi versus malu dan ragu. Yang ketiga, inisiatif versus rasa bersalah. Yang keempat, upaya versus inferioritas. Yang kelima, identitas versus kebingungan. Teori biologikal. Secara terminologi, biopsikologi adalah ilmu yang membahas keterkaitan antara aspek biologis dan aspek psikologis yang khusus berojek pada manusia. Teori psikoanalisasi. Dalam teori psikoanalisasi menunjukkan bahwa perilaku manusia ini diawasi oleh personalitasnya ataupun kepribadiannya. Teori psikososial. Salah satu ahli yang mendasar teorinya dari sudut sosial ialah Erik Erikson dengan menyebut pendekatannya psikososial atau psikohistoris. Erikson berusaha menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara pribadi dan kebudayaan sampai orang tersebut menjadi dewasa. Prenatal. Perkembangan prenatal adalah perkembangan awal dari manusia. Dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Selanjutnya ada tinjauan pada aspek biologis. Di awal masa bayi ada yang disebut dengan masa bayi neonatal. Neonatal menurut kamus yang baku merupakan permulaan atau periode awal keberadaan sebagai individu dan bukan sebagai parasit dalam tubuh ibu. Selanjutnya, masa anak usia prasekolah. Anak usia dini ialah seorang anak yang usianya belum memasuki suatu lembaga pendidikan formal, dan biasanya mereka tetap tinggal di rumah atau mengikuti kegiatan dalam bentuk berbagai lembaga pendidikan prasekolah.
seperti kelompok bermain, taman kanak-kanak, ataupun taman penitipan anak. Masa anak usia dini sering disebut dengan Golden Age atau masa emas. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara tepat dan hebat. Pada aspek perkembangan anak usia dini meliputi 1. Ada motorik kasar, motorik halus, intelektual, moral, emosional, sosial, kognitif, dan bahasa. Selanjutnya ada tahapan perkembangan psikososial anak. Yang pertama ada perkembangan emosi. Emosi yang meninggi pada masa kanak-kanak awal itu ditandai dengan meledaknya amarah yang kuat, ketakutan yang hebat, dan rasa iri hati yang tinggi. Yang kedua ada perkembangan sosial. Pada perkembangan ini, teman sebaya berperan penting terhadap perkembangan sosial anak, karena lewat teman sebaya, anak bisa belajar dan mendapatkan informasi tentang dunia anak di luar keluarga. Yang ketiga ada perkembangan permainan. Permainan lebih mendominasi kehidupan anak-anak di masa ini, karena anak-anak banyak menghabiskan waktunya untuk bermain, yang mana bermain adalah hal yang sangat menyenangkan dan menarik bagi anak-anak. Perkembangan moral. Perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral, tetapi dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SD. Anak usia antara 6 sampai 12 tahun, periode ini kadang disebut dengan masa anak-anak pertengahan atau masa laten. Masa untuk mempunyai tantangan baru, kekuatan kognitif untuk memikirkan banyak faktor secara simultan, memberikan kemampuan pada anak usia sekolah untuk mengevaluasi diri sendiri dan merasakan evaluasi teman-teman. Selanjutnya ada psikologi perkembangan pada anak usia sekolah SMP. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan emosional, perkembangan moral, perkembangan psikososial, dan tugas psikologi perkembangan pada masa remaja. Selanjutnya ada psikologi perkembangan pada anak usia sekolah. Yang pertama ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan psikososial, perkembangan emosional, dan terakhir tugas psikologi perkembangan pada masa remaja SMA. Masa pubertas adalah periode yang unik dan khusus yang ditandai oleh perubahan-perubahan perkembangan tertentu yang terjadi dalam tahapan-tahapan lain dalam rentang kehidupan. Perubahan-perubahan fisik merupakan gejala primer dalam pertumbuhan pada masa remaja yang berdampak terhadap perubahan-perubahan psikologis. Remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial, dan emosional berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai dengan umur 18 tahun, yaitu masa anak duduk di bangku sekolah. Selanjutnya ada ciri-ciri awal remaja perempuan yang akan mengalami pubertas. Yang pertama ada menstruasi, mulai tumbuh jerawat pada wajah, payudara terus tumbuh hingga menjadi orang dewasa, rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi semakin lebat, munculnya kumis tipis pada beberapa anak remaja, lebih mudah berkeringat, mulai mengalami keputihan, tinggi badan meningkat drastis sejak menstruasi, biasanya 5-7,5 cm setiap tahun,
Selanjutnya, berat badan mulai meningkat dan selanjutnya ada ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak laki-laki. Yang pertama, ada pertumbuhan penis dan testis. Yang kedua, skrotum anak laki-laki akan menjadi semakin gelap. Yang ketiga, rambut di area organ seksual dan ketiak menjadi lebih tebal. Yang keempat, produksi keringat bertambah. Yang kelima, mengalami mimpi basah. Yang keenam, terjadinya perubahan suara yaitu menjadi lebih berat. Yang ketujuh, mulai numbuh jerawat baik di area wajah maupun di badan. Yang kedelapan, tinggi anak laki-laki bertambah hingga 7-8 cm setiap tahun. Yang kesembilan, berbentuk otot-otot pada tubuh, mulai tumbuh rambut pada wajah. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12 tahun hingga 22 tahun, di mana pada masa tersebut terjadi proses pematangan, baik itu pematangan fisik maupun pematangan psikologis. Kemudian ada perubahan-perubahan fisik pada laki-laki. Yang pertama, ada mimpi basah. Yang kedua, jakun membesar. Yang ketiga, tumbuh rambut di beberapa area. Yang keempat, suara berubah. Yang kelima, otot. Yang keenam, bahu lebar. Yang ketujuh, muncul jerawat. Yang kedelapan, jaringan kulit jaringan. Yang kesembilan, tumbuh tinggi dan besar. Selanjutnya, ada perubahan fisika pada perempuan. Yang pertama, menstruasi. Yang kedua, perubahan payudara. Yang ketiga, tumbuh rambut. Yang keempat, muncul jerawat. Yang kelima, suara lebih nyaring. Dan yang terakhir, tumbuh tinggi. Perkembangan remaja dapat didefinisikan secara biologis sebagai perubahan fisik yang ditandai oleh permulaan pubertas dan penghentian pertumbuhan fisik. Secara kognitif, sebagai perubahan dalam kemampuan berpikir secara abstrak ataupun secara sosial, sebagai periode persiapan untuk menjadi orang dewasa. Selanjutnya, ada perkembangan kesadaran beragama. Kesadaran beragama pada remaja dapat dilihat dari pengalaman, keimanan, dan peribadatan yang menuju realitas yang sebenarnya disertai dengan penghayatan yang tulus. Individu sejak kecilnya dibimbing dengan pendekatan agama dan secara terus-menerus mengembangkan diri dalam keluarga beragama, cenderung akan mencapai kematangan beragama. Kesadaran beragama merujuk kepada aspek kerohanian individu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang direfleksikan ke dalam peribadatan kepadanya. Ciri-ciri kesadaran beragama pada remaja: 1. Pengalaman ketuhanan makin bersifat individual. Yang kedua, keimanannya makin menuju realitas yang sebenarnya. Dan yang ketiga, peribadatannya disertai penghayatan yang. Perkembangan dewasa awal. Masa dewasa awal dimulai pada usia 18 tahun sampai 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif. Selanjutnya ada tugas masa perkembangan awal. Yang pertama, mendapatkan suatu pekerjaan. Yang kedua, memilih seorang teman hidup. Yang ketiga, belajar hidup bersama dengan suami istri, membentuk suatu keluarga. Yang keempat, membesarkan anak-anak. Yang kelima, mengelola sebuah rumah tangga. Yang keenam,
menerima tanggung jawab sebagai warga negara. Yang terakhir, berkabung dalam kelompok sosial. Selanjutnya, materi tentang konsep perkembangan dewasa akhir. Masa dewasa akhir disebut juga masa penutupan dalam rentang hidup pada seseorang, di mana masa ini dikatakan masa yang beranjak jauh dari kehidupan atau masa sebelumnya. Dalam pandangan psikologi, masa tua atau lansia memiliki umur sekitar 60 sampai meninggal, di mana pada usia ini terjadi penurunan kekuatan fisik dan penurunan daya ingat seseorang. Selanjutnya, ada tugas-tugas masa dewasa akhir. Yang pertama, menciptakan kepuasan dalam keluarga sebagai tempat tinggal di hari tua. Yang kedua, menyesuaikan hidup dengan penghasilan pensiun. Yang ketiga, membina kehidupan rutin yang menyenangkan. Yang keempat, saling merawat sebagai suami istri. Yang kelima, mampu menghadapi kehilangan atau kematian pasangan dengan sikap yang positif. Yang keenam, melaksanakan hubungan dengan anak-anak dan cucu. Tugas perkembangan pada masa usia lanjut. Orang tua adalah periode penutup dalam rentang hidup seseorang, yaitu suatu periode di mana seseorang telah beranjak jauh dari periode terdahulu yang lebih menyenangkan, atau beranjak dari waktu yang penuh dengan manfaat. Tugas-tugas perkembangan pada dewasa lanjut. Yang pertama, menyesuaikan terhadap kekuatan fisik yang menurun. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan kematian teman hidup. Menentukan relasi dengan teman kelompok sebaya. Yang ketiga, kewajiban-kewajiban sosial dan warga negara. Yang keempat, penyesuaian dengan gaji yang berkurang dan keadaan pensiun. Dan yang terakhir, merealisasikan keadaan hidup fisik yang sesuai. Penyesuaian diri terhadap perubahan fisik. Yang pertama, ada sistem saraf. Yang kedua, ada sistem sensorik. Yang ketiga, ada sistem kardiovaskuler dan pernapasan. Yang terakhir, sistem imun. Materi yang selanjutnya, perkembangan psikologi manula. Yang pertama, ada teori psikososial. Teori ini menerangkan bahwa semakin menua tingkat usia seseorang, maka semakin tinggi pula seseorang memperhatikan kehidupannya daripada isu yang terjadi di lingkungan sekitar. Selanjutnya, ada kepribadian manula. Pada umumnya, setelah orang memasuki lansia, maka ia mengalami penurunan fungsi kognitif dan psikomotor. Fungsi kognitif meliputi proses belajar, persepsi, pemahaman, pengertian, perhatian, dan lain-lain, sehingga menyebabkan redaksi dan perilaku lansia menjadi. Sementara fungsi psikomotorik atau konatif meliputi hal-hal yang berhubungan dengan dorongan kehendak seperti gerakan, tindakan, koordinasi, yang berakibatkan bahwa lansia menjadi kurang cekatan. Dengan adanya penurunan dua fungsi tersebut, lansia juga mengalami perubahan aspek psikososial yang berkaitan dengan keadaan kepribadian lansia. Selanjutnya, ada beberapa perubahan tersebut dapat dibedakan menjadi 5 tipe kepribadian lansia. Yang pertama, ada tipe kepribadian konstruktif. Yang kedua, ada tipe kepribadian mandiri. Yang ketiga, ada tipe kepribadian tergantung. Yang keempat, ada tipe kepribadian bermusuhan. Dan yang terakhir, ada tipe kepribadian kritik diri. Cukup sekian penjelasan dari saya materi tentang psikologi perkembangan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.